Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nengtiara Nursita dari Prodi Ilmu Administrasi Negara 2C. Di sini saya ingin memberikan sedikit pemahaman saya mengenai proses sosial dan interaksi sosial. Masuk pada materi pertama, yakni proses sosial. Proses sosial merupakan suatu bentuk perilaku sosial yang interaktif dan repetitif yang ditemukan di dalam kehidupan sosial. Menurut ahli sosiologi McFarland mengatakan bahwa proses sosial adalah pola perilaku di mana relasi sosial antar anggota kelompok menghasilkan karakteristik yang khas. Karakteristik tersebut bisa berupa perubahan ke atas maupun ke bawah, berkembang maupun mundur, serta disintegrasi maupun integrasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari proses sosial. Nah, di sini ada 4 poin yang termasuk dalam bentuk proses sosial. Yang pertama ada kompetisi, ada konflik, akomodasi, serta asimilasi. Kompetisi merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berlomba-lomba untuk memperebutkan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Lalu yang kedua ada konflik, yaitu proses sosial untuk mendapatkan sumber daya atau keuntungan, di mana satu pihak ini harus menjegal pihak lain dengan menggunakan ancaman dan kekerasan. Lalu yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi ini bisa dipahami sebagai bentuk penyelesaian daripada konflik yang telah terjadi di masyarakat. Yang keempat ada asimilasi. Asimilasi yaitu proses sosial di mana individu atau masyarakat dengan karakteristik kultural yang berbeda satu sama lain bertemu, berinteraksi, bahkan hidup berdampingan sehingga terjadi penyelarasan atau peleburan budaya. Selanjutnya ada interaksi sosial. Secara umum, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Menurut Killian, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu atau dengan kelompok atau dengan hubungan antara kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia memang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Lalu ada tujuan interaksi sosial. Yang pertama ada untuk menjalin hubungan persahabatan. Yang kedua melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketiga meniru kebudayaan orang lain yang lebih maju. Yang keempat menjalin hubungan dalam bidang-bidang tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, yang kelima ada membicarakan dan merundingkan suatu masalah dalam rangka untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu untuk mencari solusi. Nah, masuk pada jenis-jenis interaksi sosial, di sini ada 3 yang termasuk ke dalam jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, serta interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, untuk yang pertama ini interaksi individu dengan individu. Contohnya seperti ketika kita meminta orang tua kita atau ibu kita untuk mengajari kita bagaimana caranya memasak. Nah, disitulah terjadi interaksi antara individu dengan individu, antara ibu dengan kita. Nah, yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok. Di sini contohnya seperti ketika kita menghadiri suatu seminar. Nah, di dalam seminar tersebut pasti ada pemateri dan para peserta. Nah, dari contoh ini, poin penting yang dapat diambil adalah ketika pemateri menyampaikan dan menjelaskan materinya kepada para peserta. Disitulah terjadi interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti ketika himpunan mahasiswa kota A yang menghadiri acara atau pertemuan dengan mahasiswa kota B. Nah, di situ mereka membicarakan perihal kemahasiswaan. Disitulah terjadi interaksi antara kelompok dengan kelompok. Gitu. Selanjutnya komunikasi.
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk saling memengaruhi satu sama lain. Nah, di sini juga terdapat 5 unsur pokok dalam komunikasi, yaitu seperti komunikator, komunikan, pesan, media, serta efek. Proses komunikasi juga terjadi dengan dua cara. Yang pertama ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu bentuk komunikasi secara lisan dan tulisan. Lalu komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang berupa simbol-simbol. Lalu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada dua yang termasuk ke dalam bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Asosiatif yaitu dapat mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Didapat terdalamnya kerjasama, akomodasi, asimilasi, serta akulturasi. Kedua ada disosiatif. Nah, disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada pertentangan atau memicu berlomba untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang di dalamnya terdapat persaingan, kontroversi, dan pertikaian. Setiap hal yang kita lakukan di dalamnya pasti terdapat dampak positif dan dampak negatif dari apa yang telah kita lakukan itu. Nah, seperti halnya interaksi sosial juga terdapat dampak positif dari interaksi sosial. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan individu dan kelompok yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Yang kedua, kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan atau mengeliminasi kebudayaan asli yang mendukungnya. Lalu yang terakhir, terjadinya negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai. Selanjutnya ada dampak negatif dari interaksi sosial. Yang pertama ada kerusakan dan hilangnya harta benda, bahkan nyawa jika terjadi kontak atau benturan fisik. Yang kedua, persaingan yang tajam akan membuat kontrol sosial tidak berfungsi. Yang ketiga, menimbulkan rencana atau niat mencelakakan pihak lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu pengantar sosiologi Ibu Eni Rohaini, SPDSI PMSI, dan terima kasih juga kepada yang sudah menonton video penjelasan ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.